Hormati Bapak Ibu pendamping dan yang sangat kami banggakan dan cintai anak-anakku sekalian kelas 789 UPT SMP yang ada di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang berbahagia. Di sini kami dua dewan juri akan mengumumkan hasil dari penilaian senam UKS pada hari ini. Tetapi sebelum saya mengumumkan hasil dari senam UKS hari ini, kami akan mereview tentang perjalanan lomba senam UKS pada pagi menjelang siang hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa merecord ya atau memvideo hasil review kami berdua. Semoga dengan record tersebut bisa menjadi acuan atau informasi di tahun berikutnya ketika akan melaksanakan lomba senam UKS. Di sini saya akan mereview dua, yaitu penampilan dan formasi. Untuk penampilan, yang pertama posisi siap pada senam itu tidak boleh menggenggam, tetapi dibuka rapat di samping badan dua-duanya. Kalau tadi masih ada yang menggenggam berarti kurang tepat. Selanjutnya, senyum. Masih saya temukan mungkin 10-20% yang melakukan senyum ketika penampilan lomba senam. Bapak Ibu bisa melihat videonya kembali, video yang sampean ambil tadi loh, monggo dilihat. Oh iya ya, ternyata anakku ya gak senyum, padahal Bapak Ibu guru niku meringis, drenges, ngandani, tetapi anak-anak tidak mengikuti. Karena apa Pak Bu? Konsentrasi, tegang. Habis ini lo gerakan apa Bu? Oh sampai niku mengganggu dengan cara cengengesan seperti itu ya. Jadi hal tersebut harus sudah dilatih mulai dari awal, senyum itu ya. Karena termasuk penampilan. Selanjutnya logo UKS itu sebenarnya harus ada ketika kita mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Tapi kemarin dan sekarang saya tanya Bu Yulis nih, Bu, logo UKS itu dipakai tabu? Jangan, karena kemarin informasi di TM-nya tidak pakai, tidak apa-apa. Oke. Tetapi untuk kedepannya monggo ditempatkan Bu ya, untuk logo UKS-nya kalau bisa disematkan, entah itu dalam bentuk pin, dalam bentuk kertas print-printan yang dikemas sedemikian rupa, atau dalam bentuk selempang, atau bahkan dalam bentuk topi. Monggo, yang penting harus ada identitas UKS. Selanjutnya tadi saya temukan aksesoris. Bapak Ibu harus diperhatikan. Ketika aksesoris itu mengganggu performan anak-anak, sebaiknya jangan dipakai. Ya. Wes kelihatan kalau jenengan tidak bisa memanfaatkan aksesoris secara maksimal, tidak usah dipakai. Nanti malah mengganggu performan anak-anak. Harus diperhitungkan. Kalaupun dipakai yang namanya jarum pentul atau kancing, pakai menentang. Sama napak nang Bapak. Narapana berubah-ubah. Kaget dengan suaranya enak. Mari horek, Mbak, mari horek. Cek. Bu Yulis, pun disukani nedo ta bapake. Paling kayaknya dereng. Nggih. Lanjut nggih. Oke, untuk aksesoris monggo diperhatikan. Kalau topi itu dirasa mengganggu, saya kalau ngasih masukan lebih baik tidak dipakai, lebih baik tidak digunakan ya, karena yang terpenting adalah teknik gerak pada anak. Aksesoris itu nomor sekian. Lanjut, sepatu ketika anak-anak menggunakan sepatu yang menggunakan tali, nah itu benar-benar dicek ya, di tali yang rapet dimasukkan sehingga ketika anak-anak tampil tali yang lepas tidak mengganggu gerak. Meskipun performane kuwi suwiap bagus uapi, tapi nek wis critane ngidek tali, saya yakin kacau yang namanya konsentrasi.
ya. Jadi tali sepatu itu sederhana, ya simple, tetapi kalau hal tersebut lepas dari ikatannya, saya yakin pasti akan mengganggu, bukan 100%, 200%, ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kemudian make up juga masuk penilaian kami. Kenapa? Karena ini lomba Bapak Ibu. Kalau lomba amit nyuwun sewu ngapunten nggih, kumus-kumus yang melihat kan gak sepiro seneng ya. Tetapi kalau performanya, penampilannya itu pakai make up, meskipun nggak tebal, tipis-tipis tapi pakai make up, saya yakin penampilannya akan lebih baik. Oke, untuk penampilan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk formasi, Bapak Ibu semerap formasi nggih. Semerap Bapak Ibu, semerap nggih. Formasi itu posisi anak, ya, posisi anak. Karena di sini ada 10, setiap peserta itu ada 10 anak, maka yang namanya formasi itu juga harus diperhatikan, ya. Ketika formasi saya di sini, saya kepengen pindah ke depan dan mojok, bukan hanya ke depan lurus tapi ke depan mojok. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berpindah maju. Caranya maju, serong badannya. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Harus seperti ini. Tidak boleh, kalau dari sini saya mau ke sana. 7, 8, 1, 2. Ini namanya jalan kepiting, tidak boleh. Yang merasa tadi anaknya ada yang jalan kayak kepiting, siap-siap bukan jadi juara. Sampai tonton video nih. Kita introspeksi diri ya, kita introspeksi diri. Di sini meskipun penilaian bentuknya subjektif, tapi Bapak Ibu bisa mengukur, ya. Lah pokok anakku gak menang. Nah, dari situ sudah kelihatan. Saya dari sini kepingin pindah ke belakang. Caranya bagaimana? Kalau tadi anak didik peserta jenengan melakukan gerakan 7, 8 ini, wis langsung deng dong coret. Loh, duduk koncone kok make apa? Mundur. Nek mundur jelas kecoret. Caranya seperti apa? Kalau memang menujunya ke sana, berarti harus paling tidak balik kanan, ya. 7, 8, 1, 2, 3. Nah, apakah ada balik kiri? Coret balik kiri, ya. Kalau hadap kanan, hadap kiri boleh, tapi kalau balik kiri boleh apa tidak? Oke, kalau tidak boleh berarti dicoret. Berarti Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ketika formasi, kemana tujuannya anak, di situ badan harus maju. Gak oleh miring-miring, mundur-mundur, tidak boleh. Terus tadi juga saya temukan, saya di sini mau pindah ke sana. Karena tabrakan sama temannya, saya melakukan gerakan melingkar. Tuh, 2, mau ngempot-ngempot. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Loh, terus bagaimana? Harus lurus. Meskipun terang berarti harus lurus ke sana. Supaya tidak tabrakan, ya sampean atur. Seperti itu nggih. Bingung tak Bapak Ibu? Mboten nggih. Ngulang nggih sen bingung. Nek ngulang bingung sampean celuki, sampean undang. Oke, terus kalau balik harus kanan, tidak boleh kiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di penampilan dan formasi. Selanjutnya teknik gerak itu yang paling pertama dan utama yang akan dijelaskan oleh Bu Ari. Silakan Bu Ari.